Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Mari dalam kerendahan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, karuniakanlah hati kepada kami yang betul-betul terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu mengambil bagian dalam hati kami dan pada akhirnya berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20b. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Senin 30 November 2020 ditelan oleh kesombongan. Saudara-saudaraku, seorang penulis dari Inggris bernama Gilbert Keith Chesterton pernah menyorot tentang kesombongan. Dia berkata seperti ini: jika saya hanya memiliki satu khotbah untuk dikhotbahkan, itu adalah khotbah menentang kesombongan. Saudara-saudaraku, pada 15 April 1912, kapal pesir termegah kala itu, Titanic, tenggelam setelah menabrak gunung es di lautan Atlantik. Dari 2.208 penumpang, hanya 712 orang yang berhasil diselamatkan. Ternyata di kapal itu menurut data hanya tersedia 20 perahu penyelamat. Banyak yang berkomentar bahwa itulah kelemahan terbesar dari Titanic, bahwa tidak tersedia cukup perangkat darurat. Benarkah seperti itu? Secara teknis demikian, tetapi sebenarnya persoalan lebih dalam lagi adalah di dalam kegagalannya menyelamatkan penumpang bersumber dari sebuah kesombongan. Sesumbar bagi kapal megah itu ialah tidak mungkin tenggelam. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca keseluruhan Hakim-Hakim pasal 16 ini, terlihat di situ bahwa detik-detik terakhir pudarnya kekuatan Simpson dikisahkan dalam bacaan kita hari ini. Kapan kekuatannya lenyap? Di mana kelemahannya? Sepintas kita akan menyangka pada rambutnya yang pantang untuk dicukur itu. Memang secara teknis, sejak rambutnya dipangkas, Simpson lemas. Namun sesungguhnya persoalannya lebih dalam lagi. Sudah lama ia meremehkan janji kenasiran yang ditetapkan Tuhan baginya, sampai ujungnya ia benar-benar mengkhianati. Sungguh ironis, ia sampai tidak tahu ketika roh Tuhan sudah meninggalkannya, karena ia pongah merasa kekuatannya berada di dalam kendalinya. Saudara-saudara, ketidaksetiaan dan kejatuhan bisa bersumber dari kecerobohan seseorang yang terus mempermainkan karunia Tuhan. Sesungguhnya karunia-Nya kepada kita tak terkira. Tenaga, kesempatan, kesehatan, harta, keterampilan, prestasi, dan lain sebagainya. Kiranya kita jangan mempermainkannya, agar kita jangan tertimpa akibatnya. Semua kejatuhan manusia bersumber dari sikap memandang ringan Tuhan dan anugerah-Nya. Karenanya, berhati-hatilah terhadap virus kesombongan, karena siapapun bisa ditelan oleh kesombongan itu. Saudara-saudaraku, Mahatma Gandhi berkata, kemarahan adalah musuh dari anti kekerasan, dan kesombongan adalah monster yang menelannya. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang kami dilayakkan oleh Tuhan untuk mendengarkannya pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, sehingga betul-betul kami berada di jalurnya Tuhan. Hidup kami terarah dalam kendali Tuhan, bukan di dalam sebuah sikap yang menyombongkan diri. Karena bahwasanya kami sungguh sadar Tuhan bahwa kami hanyalah ciptaan Tuhan yang tidak punya alasan untuk bermegah atau sombong di hadapan Tuhan. Berikanlah kami hati yang tulus, yang betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya Tuhanlah yang berkuasa, yang berotoritas di atas kehidupan kami.
Pimpin kehidupan kami Tuhan, agar kami terus berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.